Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal bahas manhwa baru yang berjudul Sang Raja Iblis yang bergenre action, fantasi, martial arts, dan murim. Manhwa ini mengisahkan tentang setelah perang ortodoks unortodoks besar yang membagi dunia, para martial artis berakhir dengan kemenangan kultus demonik. Meskipun kultus demonik mendominasi, Poweris dari kultus demonik dibunuh sebagai bagian dari suatu rencana besar. Dan kakak dari sang Poweris tersebut kembali dari bayangan untuk membalas dendam. Anak tertua dari kultus demonik, Hyuk Ryonwi, adalah orang yang selamat dari Purple Cloud Island, tempat yang juga dikenal sebagai tanah orang mati. Dia menyusup ke pusat latihan teratas di kultus demonik untuk mencari tahu mengenai rencana itu, dan malah bertemu dengan martial artis rahasia dari faksi ortodok, Biso. Mereka berdua saling membantu satu sama lain dan membangun perasaan spesial dalam prosesnya. Maka dimulailah dominasi dari Hyuk Ryonwi yang nantinya akan menjadi sebagai Demon King. Manhwa ini dibuka dengan sang rembulan yang bersinar dengan cerahnya. Namun, sinar cerahnya berkebalikan dengan suasana di sebuah kamar pavilion, di mana di sana terbaring seorang pria yang telah kehilangan nyawanya. Di dekatnya, kakaknya yang bernama Hyuk Ryonwi yang masih tak menyangka jika adiknya telah mati hanya bisa membelai wajahnya sembari bergumam. Lihat dirimu, beginikah caramu menyapa kakakmu setelah tidak berjumpa selama 10 tahun? Sayangnya, suasana haru karena baru saja ketinggalan adiknya terganggu di saat tiba-tiba saja ada 4 orang bermasker yang masuk ke kamarnya. Tentu saja mereka berempat yang tak menduga jika ada seorang lain di sana. Sontak menghentikan langkahnya bertanya, siapa gerangan dirinya itu? Tanpa berbalik ke arah mereka, Ryonwi mengatakan, kalian berani mendobrak pintu kamar seorang pewaris begini? Bukankah aku sudah pernah bilang, kau jadi pemimpin itu jangan terlalu lemah lembut terhadap bawahanmu, atau bisa-bisa mereka akan merasa kalau kau itu lemah. Namun, tepat setelah Ryonwi mengatakan itu, keempat orang bermasker itu telah menodongnya dari belakang. Ini bukan tempat yang bisa kau masuk seenaknya. Cepat, ungkapkan identitasmu. Sembari berbalik dan menutup pintu kamarnya dengan menggunakan ki miliknya, Ryonwi membalas, aku bisa mengatakan hal yang sama pada kalian. Berani-beraninya kalian mengotori kamar pewaris dengan kaki busuk kalian. Tentu saja pintu kamarnya yang tutup tiba-tiba membuat mereka berempat terkejut. Meskipun begitu, tindakan Ryonwi tak berhenti sampai di sana, di mana ia langsung menggunakan salah satu tekniknya, Lightning God, yang membuat 3 orang dari mereka tersengat listrik hingga tubuh mereka pun menjadi abu. Tentunya, melihat ketiga rekannya yang mati tepat di depannya, membuat seorang yang tersisa merasa panik ketakutan. Namun, belum sempat ia bisa bereaksi, Ryonwi telah menekan tubuhnya membuatnya mengambang di atas tanah sembari bertanya, siapa yang memerintahkan kalian untuk membunuhnya? Namun, meski nyawanya berada di ujung tanduk, seorang yang tersisa itu malah memilih untuk tidak menjawabnya, yang membuat Ryonwi menekankan, ya, aku sudah menduganya. Lagi pula, aku tidak sudi membiarkanmu hidup begitu saja, meski kau mau menjawabku. Mendengar hal itu, orang itu bertanya, kau, siapa kau? Ryonwi membalas, aku adalah kakak dari orang yang baru saja kalian bunuh. Seketika itu juga orang itu termenimpali. Kakak? Mustahil, putra pertama Hyuk Mujur harusnya sudah mati. Tepat setelah ia mengatakan itu, Ryonwi menyetrumnya hingga menjadi abu sembari mengatakan, harusnya kalian membiarkanku hidup sebagai orang mati. Tapi dunia yang kotor ini memaksaku untuk kembali. Ya, bagaimana semua ini berawal? Mari kita lihat kembali sejarahnya. 20 tahun yang lalu, The Great Orthodox Unorthodox War memecah semua martial artis menjadi 2 kubu. Perang ini berakhir dengan kemenangan kultus demonik yang dipimpin oleh Hyuk Mujo. Setelah itu, era dominasi kultus demonik dimulai. Faksi ortodoks bersembunyi selagi menunggu waktu kebangkitan mereka. Sedangkan faksi unortodok menyibukkan diri mereka dengan mencoba untuk menaklukkan seluruh dunia. Kini, di sebuah kota yang tampak lumayan ramai, lihat para warga kotanya yang tengah terpesona oleh kecantikan seorang gadis. Namun, meski kebanyakan pria di sana terus saja memperhatikannya, gadis tersebut sama sekali tak tertarik dengan mereka.
di mana ia datang ke kota itu untuk mencari sebuah lokasi warung The True Dumplings. Kemudian, dengan menggunakan penciumannya, akhirnya gadis itu pun berhasil menemukan warungnya. Namun, di saat ia ingin membeli satu porsi dumplingnya, pemilik warung yang mengatakan jika stok warungnya sudah habis untuk hari ini. Tentu saja, hal itu membuat si gadis terkejut. Meski begitu, si gadis tak ingin menyerah di sana, di mana ia terus saja memohon pada si pemilik warung agar ia bisa membeli satu porsi dumplingnya. Si pemilik warungnya pun menegaskan jika stok dumplingnya sudah habis karena pengunjung yang baru saja tadi sudah memborong semuanya. Seketika itu juga si gadis teringat jika ia sempat berpapasan dengan seorang pria ketika ia datang ke warungnya. Ditambah lagi si pemilik warung menyarankannya mungkin saja si pria itu mau menjual satu porsi yang ia beli untuknya. Dengan begitu, si gadis itu pun langsung berlari meninggalkan warungnya, yang membuat si pemilik warung bergumam. Wah, Nona tadi cantik sekali. Sayangnya dunia ini tidak cocok dengan orang yang mencolok begitu. Kemudian, untungnya, si pria yang membeli dumplingsnya yang ternyata adalah Ryonwi belum terlalu jauh berjalan dari sana, sehingga si gadis tadi masih sempat untuk mengejarnya. Hei, kamu yang di sana, kenapa kamu cepat sekali? Apa kamu menggunakan teknik tertentu? Mendengar teriakannya, Ryonwi pun berbalik bertanya, "Hah? Apa yang kau inginkan?" Sembari mengatur napasnya, si gadis menunjuk bungkusan dumpling yang dibawanya membalas. "Kantong yang kamu bawa itu, isinya true dumpling kan? Pangsit terbaik di kota, bukan di Zongyuan." Dengan datarnya, Ryonwi menimpali. "True dumplings? Pangsit terenak? Begitukah?" Si gadis melanjutkan. "Kamu membeli semuanya tanpa tahu itu? Kukira kamu itu pecinta pangsit, karena pemilik warungnya bilang kalau kamu memborong semuanya. Aku kecewa padamu." Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Ryonwi merasa kesal, yang buatnya mata tajamnya menekankan. "Jadi, apa yang kau butuhkan?" Si gadis yang ketakutan pun menjelaskan. Iya, apa kamu bisa menjual satu porsi padaku? Cuma satu kok. Aku akan membayar 2 kali lipat. Tidak, 5 kali lipat, oke? Aku ini pecinta pangsit loh. Kamu mungkin tidak mengerti, tapi mimpiku adalah makan true dumplings itu. Kenapa diam saja? Kalau begitu, biarkan aku mentraktirmu makan malam yang mewah. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Ryonwi yang melihat sekelompok orang yang dikenal dengan nama Lone Fox langsung menariknya ke balik tembok untuk bersembunyi. Tentu saja, hal itu pun membuat si gadis terkejut, ditambah lagi posisi mereka yang begitu dekat, di mana tangan Ryonwi merangkul pinggangnya, membuat hati si gadis dagdikdugser. Tetapi saking gugupnya dengan situasi tersebut, si gadis malah men-uppercut Ryonwi sembari bertanya, "Kamu mau ngapain?" "Aduh, kejotos ya. Maaf, habisnya aku kaget." Masih pada saat itu, Ryonwi kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Di mana apakah ia membiarkan si gadis itu menyerangnya? Ryonwi langsung mintanya untuk diam. Di mana ia mengintip kelompok Lone Fox yang ia kira sudah mati tapi ternyata masih hidup. Kemudian, karena ia telah mengetahui hal itu, tanpa tahu jika si gadis mulai terpesona dengan matanya, Ryonwi langsung bergegas pergi dari sana, yang tentu membuat si gadis merengek. Apa? Kemana perginya dia? True dumplingsku." Sesaat kemudian, di ujung tebing perbukitan di sekitar kotanya, Ryonwi yang tengah memperhatikan elang piaraannya yang sedang terbang bebas di sana, mendapat sebuah pertanyaan dari salah satu anak buahnya yang bernama Hwanya. "Kapten, apa kita harus melakukan ini? Balas dendam semacam ini akan menarik perhatian semua orang. Begitu identitasmu ketahuan, maka semuanya akan langsung memburumu. Apa kamu mengambil risiko itu?" Tanpa berbalik ke arahnya, Ryonwi membalas, "Kenapa? Apa kau takut?" Mendengar hal itu, anak buahnya yang lain, sebut saja Dalci yang tengah menikmati pangsitnya, ikut menambahi, "Hwanya takut ya? Huhuhuhu." Tentu saja, perkataan Dalci membuat Hwanya merasa kesal. "Apa? Dasar bajingan, bukan itu maksudku." Meskipun begitu, Ryonwi mengatakan, "Kau salah paham, Hwanya. Kau bilang situasinya akan berbahaya bagi kita kan?" Seketika itu juga Hwanya menyadari kesalahannya, yang membuatnya langsung menunduk meminta maaf. Maaf, harusnya aku menjaga ucapanku." Ryonwi melanjutkan, "Burulah sebuah organisasi bernama Moonweb." Mendengar perintahnya,
Alih-alih terkejut seperti Hua-nya, Dalci yang agak istimewa malah berkata, "Moonweb, cepat cari dan bunuh mereka." Tentu saja perkataannya yang asal ceplos membuat Ryuan merasa kesal, di mana ia segera memanggil elang piaraannya sembari mengatakan, "Jangan bunuh mereka, dan Darkwine, kau harus membantu mereka berdua. Kalau begitu, ayo pergi." Keesokan harinya, di sebuah kamar di rumah hiburan, terlihat si gadis yang tengah mengganti pakaian, di mana ia melingkarkan sebuah kain untuk mengikat dadanya, lalu berpakaian selayaknya seorang pria. Lalu setelah dirasa jika penyamarannya telah cocok, si gadis bergumam, aku akan memulai misinya, Master." Tepat setelah mengatakan itu, si gadis pun meninggalkan kamarnya, di mana ia pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan Akademi Elysian. Akademi Elysian adalah sebuah akademi elit teratas yang dibangun oleh Kultus Demoni setelah perang besar ortodoks dan ortodoks. Akademi tersebut dibuat untuk mengambil para individu berbakat dari kubu-kubu ortodoks yang telah gugur, di mana mereka mengambil murid-murid baru setiap 3 tahun. Tetapi dukungan untuk martial arts ortodoks saat ini telah meningkat. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Akademi ini menjadi sebuah tempat di mana para martial artis ortodok dapat mencuci identitas mereka menjadi anggota dari Kultus Demoni. Kini, dikala sinar mentari mulai meninggi, si gadis yang telah mengajar dari pagi buta akhirnya mendapatkan gilirannya untuk mendaftar. "Namaku Biso, 24 tahun. Aku menggunakan pedang ganda. Aku tidak memiliki afiliasi, tapi aku punya seorang master bernama Byeoksagun. Dan aku pria." Tepat setelah ia mengatakan itu, seorang pria yang duduk di meja pendaftaran pun langsung menatapnya tajam, yang tentu membuat Bisol panik. Apakah ia terlihat bukan seperti pria baginya? Ada masalah apa? Aku mungkin terlihatan sedikit feminim, tapi aku seorang pria loh. Pria pendaftaran pun menunjuknya mengatakan, "Apa kau mau pamer kalau kau itu rupawan? Astaga, ini bukan audisi untuk aktor. Seorang martial artist itu harus hanya perlu mahir dalam martial art. Malah menyebutkan penampilan gak jelas begitu, dasar aneh. Sana masuk." Mendengar hal itu, Bisol pun segera melangkah masuk sembari membalas, Iya juga, kau benar sekali. Aku cuma beromong kosong saja." Kemudian, sembari melihat-lihat para pendaftar lain, Bisol berpikir, "Aku akhirnya masuk. Di sanakah semua orang berkumpul? Aku harus berusaha berbaur sebisa mungkin. Sebagian besar orang-orang di sini kemungkinan dari Kultus Demonik. Orang itu kan? Dumpling? Dia di sini juga. Hais, kenapa kami harus berada di regu yang sama? Aku harus bagaimana? Kalau begini terus, dia mungkin akan mengenaliku dan beritahu semua orang kalau aku ini wanita." Di saat Bisol berusaha menyembunyikan wajahnya sembari terus merhatikan Yeonwi diam-diam, tiba-tiba saja Yeonwi telah berdiri tepat di dekatnya. "Hei, kau!" Tentu saja, hal itu membuat Bisol sentak kaget. Bahkan ia merasa jika tamat sudah riwayatnya. Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, di mana Yeonwi sedang mengantri untuk mendaftar masuk ke akademinya. Sembari memperhatikan parameter lainnya, Yeonwi berpikir, "Baunya busuk. Aku tak punya pilihan lain selain harus masuk ke selokannya sendiri. Jika aku ingin melacak sumber dari bau busuk ini, aku tak mengira para pecundang menjadikan di sini akan sebanyak ini. Ya, aku rasa sebagian besar dari mereka cuma anak-anak yang memiliki sangat sedikit ki. Dia terlihat seperti bahkan tak pernah bertarung sekalipun dalam hidupnya." Tanpa tahu jika orang yang diperhatikannya adalah Bisol yang mengantri di sisi lain, gilirannya untuk mendaftar telah tiba. "Namaku Hyuk Yeonwi, 28 tahun, untuk senjata, ya berbagai macam." Mendengar hal itu, pria meja pendaftaran pun sontak merasa kesal. "Berbagai macam? Tidakkah kau punya senjata utama buat dirimu?" Namun, pria meja pendaftaran tersebut langsung menghentikan omelannya ketika ia melihat lampan Yeonwi. Hingga ia pun terdiam berpikir, kenapa pria-pria menawan masuk ke sini semua hari ini? Apa aku tidak diizinkan saja dia untuk masuk ya? Bodoh amat lah. Dengan begitu, pendaftaran Yeonwi pun diterima, yang membuatnya bisa masuk ke akademinya dan bergabung dengan pendaftar yang lain. Namun di saat ia berbaris dengan pendaftar lainnya, tiba-tiba saja ia merasakan jika ada seorang yang memandanginya. Dan ini pun diakhiri dengan, seketika itu juga Yeonwi merhatikan sekitarnya sembari berpikir, siapa dia? Apa ada seorang mengikutiku?
Itu orangnya. Dia orang yang tadi. Sudah kuduga dia mencurigakan. Mundar-mandir di sekitarku. Dengan pikiran seperti itu, Ryeonwi pun meninggalkan berisanya lalu mendatangi Bisol. Hei, kau! Cek ombak guys. Jangan lupa komen.